warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah, dan surga. Kali ini kita akan mengambil tema menjadi terampil dan ahli. Nah, jadi terampil dan ahli. Jadi para sahabat, setelah kita memutuskan dalam diri kita bahwa saya ini mengabdikan diri kepada Allah dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Kemudian saya bercita-cita, saya berpengharapan untuk memperoleh sukses, husnul khotimah, dan surga. Dan itu saya lakukan dengan membangun akhlak mulia yang menjadi misi kenabian. Nah, tentunya kita harus belajar bagaimana mencapai cita-cita dan harapan itu, sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, kita mulai ambil spesialisasi untuk mencapainya itu, yaitu sholat khusyuk 3T, terapi Qurani, akhlak mulia, dan infak dan sodakoh. Nah, itu kita matangkan. Ya, kita matangkan, kemudian kita latih, kemudian kita dalami, kita kuasai ilmunya sepenuhnya seluruhnya. Dari keilmuan, kemudian kita berlatih diri. Sampai matang ilmunya, melatihnya pun sampai matang. Nah, kita lanjutkan terus sampai akhir hayat kita. Nah, ini sebetulnya tekad. Jadi ada tekad yang bulat setelah kita memutuskan bahwa kita akan melakukan untuk mencapai cita-cita, melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita sukses, husnul khotimah, dan surga, maka dengan tekad itu kita tekad belajarnya tinggi, tekad berlatihnya tinggi, tekad mencapai sesuatunya sangat tinggi dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat terus-menerus sampai akhir hayat. Nah, ini ada itu. Ada itu. Jadi, sehingga pada saat kita betul-betul belajar, itu menjadi belajar yang sungguh-sungguh. Karena memang mau nggak mau, orang kalau mau husnul khotimah, ya belajarnya sampai husnul khotimah. Kalau mau surga, belajar terus sampai ke surga nantinya gitu. Jadi tidak ada cara lain. Dilakukan dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat. Tidak ada cara lain. Nah, karena itulah para sahabat, bagi para sahabat yang belum memiliki tekad seperti ini, cobalah ini diulang-ulang, ditekadkan kembali, dikuatkan kembali. Karena umumnya kita belajar tadinya asal tahu. Oh, sholat khusyuk gini. Oh, berlatih gini. Asal berlatih. Asal tahu, asal berlatih, begitu. Nah, kemudian ya udah nanti asal berlatih kita pakai sampai kapan dipraktekannya, ya sesuka-suka saya aja. Kalau saya mau praktekkan, kalau saya mau berhenti. Nah, itu persoalan itu. Jadi belajar untuk SHS ini memang perlu tekad yang kuat. Ya, karena itu akan harus sampai kita pada tujuan, target-target yang kita tetapkan. Kalau sampai husnul khotimah, ya sampai akhir hayat. Apalagi masuk surga lagi. Apalagi mintanya masuk surga tanpa hisab lagi. Nah, para sahabat, mari kita lihat slide berikut ini. Nah, ini kita lihat. Menjadi terampil dan ahli. Jadi ini menjadi terampil dan ahli. Jadi terampil itu maksudnya memang kita bisa melakukan sesuatu berulang-ulang, dan benar-benar punya keterampilan jiwa, punya keterampilan pikiran, punya keterampilan hati, punya keterampilan rasa, punya keterampilan berlatih, cara melakukannya, punya keterampilan-keterampilan. Karena khusyuk itu adalah memang keterampilan. Ya, setelah terampil, setelah kita punya keterampilan, setelah terampil terus aja, terus
terus saja sampai akhirnya kita menjadi seorang ahli. Kalau ahli itu segalanya sudah mudah, sudah menjadi karakter, sudah menjadi jiwa, sudah menjadi watak kita. Nah itu kalau udah ahli itu kayak gitu. Ya udah ahli, sudah lebih cepat, sudah lebih terintegrasi, sudah tidak menjadi beban lagi. Kalau udah ahli itu menjadi keindahan, menjadi kenikmatan. Nah coba deh, para sahabat lihat, orang-orang yang main ski ya, main ski di lapangan tuh, di lapangan di laut. Main ski di laut, main pakai motorboat, pakai ski itu susahnya bukan main tuh. Ya awalnya jatuh lagi, kecemplung lagi, jatuh lagi, kecemplung lagi, naik sedikit, jatuh lagi. Itu kadang-kadang bisa berbulan-bulan seperti itu, jatuh lagi, naik lagi, baru bisa sedikit jatuh lagi, naik lagi. Tapi karena memang ada tekad, ada kecintaan untuk berlatih, dan ada tekad untuk menjadi terampil dan ahli, maka itu terus dilakukan. Terus lama-lama udah pakai motor speedboat, lama-lama itu menjadi orang-orang yang ahli di dalam bermain ski yang ombaknya besar itu. Surfing ya. Surfing itu dia sampai ahli, dia sampai digulung ombak pun bisa lagi terlihat ini, dan dia bisa menikmati sekali. Nah, bisa menikmati yang awalnya jatuh bangun terus sampai dia terampil dan ahli, itu akhirnya itu bisa menikmati di dalam gulungan-gulungan ombak. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, itu ternyata bisa dinikmati. Kenapa? Karena dia terampil dan ahli. Nah, begitu juga kita dalam pendidikan SHS ini. Ya, pendidikan SHS ini menjadi terampil dan ahli. Nah, belajarnya pun nggak pernah berhenti itu. Terus berlatih, belajar sampai akhir hayat. Nah, ini para sahabat, terampil dan ahli. Nah, pendidikan SHS terdiri dari salat khusyuk 3T, terapi Qurani, akhlak mulia, infak, dan sodakoh. Jadi akhirnya pelajaran ini menjadi dua prioritas utama, yaitu salat khusyuk 3T, atau kita singkat dengan SK, ya, kemudian akhlak mulia, atau kita singkat dengan AM. Bagaimana belajarnya? Teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Nah, jadi belajar salat khusyuk 3T, terapi Qurani, akhlak mulia, infak, dan sodako dengan prioritas utama yang dua ini, ya, kemudian teori berlatih dan seperti ini, praktek keseharian, itu bukan sekedar hanya berlatih, hanya mengetahui, tapi ada target yang dituju. Semuanya itu ditujukan atau ditargetkan untuk menjadi seorang yang terampil dan ahli. Nah, jadi kayak orang main surfing tadi itu, main skiboard itu, ya, jadi terampil dan ahli dalam mempraktekkan salat khusyuk 3T dan berakhlak mulia, ya, dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jadi terampil dan ahli dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan sekedar tahu. Nah, ini ingat nih. Jadi kita begitu ikut pendidikan salat khusyuk, ikut pendidikan SHS, sekedar tahu aja. Bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar tahu. Tetapi mendalami ilmunya. Ya, jadi ilmu tentang salat khusyuk, ilmu tentang terapi Qurani, ilmu tentang akhlak mulia, praktek-praktek infak dan sodako. Nah, itu didalami ilmunya. Bagaimana cara mendalami ilmunya? Nah, sekarang sudah tersedia. Ada YouTube aja lebih dari 400 tuh, hampir 500 YouTube itu. Ada bukunya lagi. Salat khusyuk 3T, bukunya ada semua. Ada komunitasnya. Ada mengikuti Zoom pelatihan-pelatihannya. Ada berlatihnya terbimbing, ada semua itu. Jadi dengan begitu
terus-menerus dalami ilmunya. Jadi bukan sekedar tahu, tetapi mendalami ilmunya. Jadi menguasai betul ilmunya itu. Ya tentu belajarnya bukan 1-2 kali. Baca lagi, pelajari lagi, baca lagi, ajarkan lagi, baca lagi, ajarkan lagi, dengarkan lagi. Itu begitu tuh sampai ilmunya mendalam. Jadi bukan sekedar tahu, tetapi mendalami ilmunya. Ini dulu. Nah kemudian disuruh berlatih. Ya sekedar berlatih aja begitu, ikut-ikutan berlatih, ikut-ikutan. Bukan seperti itu. Bukan sekedar berlatih, tetapi menjadi terampil dan ahli. Nah, harus sampai situ. Ya karena kalau nggak terampil, nggak ahli, nggak bisa dipakai. Nah, bisa dipakai itu kalau memang terampil dan ahli. Nah, kemudian bagaimana dipraktekkan dalam keseharian? Bukan hanya dipraktekkan sehari, 2 hari, 3 hari, atau disebut jangka panjang. Bukan hanya dipraktekkan jangka panjang, tetapi sampai akhir hayat. Tuh. Jadi bukan hanya dipraktekkan jangka panjang, tapi dipraktekkan sampai akhir hayat. Nah ini para sahabat. Nah kalau dia seperti ini, maka insya Allah sukses, husnul khotimah dan surga tercapai. Ya, sekali lagi, insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan rahmat dan ampunan Allah. Nah, kalau kita lakukan yang ini, ya insya Allah, ya sukses, husnul khotimah dan surga tercapai. Nah, karena itulah kita punya sesuatu menjadi satu pedoman yang kuat, yaitu kita harus sabar, harus istiqomah, dan bersemangat sampai akhir hayat. Nah ini para sahabat, tentang ikhtiar kita. Ya, ikhtiar kita, tekad kita. Ya, di dalam melakukan pendidikan SAS ini. Terutama salat khusyuk 3T, terapi Qurani, akhlak mulia, infak, dan sedekah. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya tahu, tapi mendalami ilmunya. Bukan sekedar asal-asalan berlatih, tetapi dia harus sampai pada terampil dan ahli. Bukan hanya sekedar dipakai dalam jangka panjang, bertahap, tetapi akan dipraktekkan sampai akhir hayat. Ini perlu tekad yang kuat, dan bulat sampai akhir hayat. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.